Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat, sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Hardianto. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman, jurusan Pendidikan Jasmani angkatan 2020. NIM 20051060028. Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang gizi bagi atlet yang di dalamnya mencakup 3 poin penting, yaitu yang pertama, kebutuhan gizi bagi atlet. Yang kedua, macam-macam gizi pada atlet. Yang ketiga, kebutuhan gizi pada setiap kegiatan atlet. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu kebutuhan gizi bagi atlet. Berbicara kebutuhan gizi bagi atlet, nutrisi merupakan dasar utama bagi penampilan prima seorang atlet pada saat bertanding. Selain itu, nutrisi sangat dibutuhkan pada kerja biologi tubuh untuk penyediaan energi saat seorang atlet melakukan berbagai macam aktivitas fisik. Misalnya, pada saat latihan atau training, bertanding, dan saat pemulihan, baik setelah latihan maupun setelah bertanding. Nutrisi juga dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengganti sel tubuh yang rusak. Banyak pelatih atau atlet yang menganggap bahwa asupan nutrisi pada atlet sama saja dengan yang bukan atlet. Kenyataannya tidak demikian. Asupan nutrisi pada atlet disiapkan berdasarkan pengetahuan tentang dominasi energi yang akan digunakan. Peran sumber nutrisi tertentu pada proses penyediaan energi. Dalam hal ini termasuk pula tentang pemberian suplemen dan usaha khusus berupa modifikasi yang dilakukan terhadap asupan nutrisi pada waktu tertentu. Poin kedua yang akan saya bahas yaitu macam-macam gizi pada atlet. Apa aja sih macam-macam gizi pada atlet? Gizi pada atlet terbagi menjadi dua aspek, yaitu makronutrition dan mikronutrition. Yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu makronutrition. Makronutrition meliputi karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat merupakan sumber energi utama pada berbagai tingkat dan jenis aktivitas fisik yang dilakukan oleh seorang atlet. Karbohidrat dikenal dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Glukosa merupakan salah satu karbohidrat sederhana yang dapat digunakan secara langsung sebagai sumber energi oleh sel-sel tubuh. Namun, bila jumlahnya berlebihan, maka dapat dikonversi menjadi cadangan glikogen di hati dan otot. Dan bila masih berlebihan, akan disimpan dalam bentuk lemak di jaringan adiposa. Sedangkan karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang berantai panjang yang merupakan gabungan dari 3 atau lebih molekul glukosa. Pada manusia yang mempunyai status gizi normal, ditemukan 375 sampai 475 gram karbohidrat sebagai cadangan energi. Kurang lebih 325 gram di otot dan 90 sampai 100 gram di hati dalam bentuk glikogen. Dan hanya 15-20 gram beredar di dalam darah. Setiap gram glikogen mengandung 4 kalori energi. Dengan demikian, 1.500 sampai 2.000 kalori dikandung oleh karbohidrat dalam tubuh. Dan energi ini cukup sebagai energi untuk lari sejauh 20 mil. Adapun fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, penyimpanan energi, menghemat protein, dan pembangunan makromolekul. Selanjutnya yaitu lemak. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa lemak masuk ke dalam gizi pada atlet? Jawabannya karena lemak adalah sumber energi utama pada aktivitas fisik yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, seperti pada lari jarak jauh dan maraton. Lemak dikenal dua jenis, yaitu lemak sederhana, misalnya trigliserida, dan lemak kompleks, yaitu kombinasi lemak sederhana dengan molekul lain seperti fosfor yang biasa disebut sebagai fosfolipid. Jenis lemak yang berkombinasi dengan protein yang disebut sebagai lipoprotein, yaitu HDL dan LDL. Olahraga aerobik yang teratur dapat meningkatkan kadar HDL dan mempengaruhi rasio HDL dan LDL. Lemak merupakan sumber energi yang ideal untuk sel tubuh, sebab setiap molekul mengandung energi yang besar, mudah diangkut, dan diubah bila diperlukan. 1 gram lemak mengandung 9 kcal, 2 kali dari jumlah energi yang dikandung oleh karbohidrat dan protein. Jumlah energi yang disimpan di dalam molekul
lemak pada berat badan rata-rata 70 kg adalah 94.500 kcal atau 10.500 gram lemak tubuh dikali 9 kcal. Oleh karena itu, tepat bila lemak digunakan sebagai sumber energi untuk aktivitas fisik yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, protein. Struktur kimia protein kurang lebih sama dengan karbohidrat dan lemak, yaitu mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen. Namun, protein juga mengandung zat lain, yaitu nitrogen, sulfur, fosfor, dan besi. Molekul dasar protein adalah asam amino, dan asam amino dapat bergabung satu dengan yang lainnya melalui ikatan peptida. Tubuh manusia memerlukan 20 jenis asam amino yang berbeda. Ada 9 asam amino yang tidak dapat disintetis dalam jumlah yang cukup oleh tubuh, disebut sebagai asam amino esensial. Dan juga terdapat 12 yang dapat dibuat oleh tubuh, yang biasa disebut asam amino non-esensial. Jumlah protein pada otot skelet adalah 65% dari jumlah protein tubuh, dan jumlah ini dapat meningkat banyak dengan latihan beban. Atlet yang melakukan latihan lama dan berat akan menggunakan protein sebagai sumber energi dan akan menekan sintetis protein. Oleh karena itu, atlet yang melakukan latihan beban untuk membesarkan otot akan menghindari latihan endurance yang lama. Tidak semua protein dalam tubuh tersedia sebagai sumber energi. Namun, protein otot sangat mudah dikonversi pada saat dibutuhkan, khususnya pada olahraga lama. Asam amino di otot akan diubah menjadi alanin, kemudian diangkut dari otot yang aktif ke hati untuk dideaminasi. Energi yang berasal dari siklus alanin, glukosa akan mensuplai 10-15% energi total yang diperlukan selama olahraga atau latihan, atau 60% berasal dari glukosa hati. Selanjutnya, macam-macam gizi pada atlet yang kedua yang akan saya bahas yaitu micronutrition. Micronutrition meliputi 3. Yang pertama kalsium, yang kedua natrium, kalium, klor, dan yang ketiga yaitu air. Kalsium. Mineral ini dibutuhkan untuk kontraksi otot, transmisi imun, mengaktifkan enzim, pembekuan darah, dan pergerakan cairan melewati membran plasma. Lebih dari 99% kalsium tubuh total terdapat di dalam tulang. Bila kadar kalsium darah rendah akibat asupan kurang, tubuh akan mengambil kalsium dari tulang, terutama bila keadaan demikian berkepanjangan. Pelari jarak jauh, seperti pelari 10 km dan maraton, sering mengalami osteoporosis akibat latihan berat yang berkepanjangan, terutama bila asupan makan tidak seimbang, yang dapat menyebabkan persentase lemak tubuh menjadi sangat rendah. Natrium, kalium, klor. Peran mineral ini adalah untuk mempertahankan pertukaran zat gizi dan produk sisa metabolisme antara sel dengan cairan ekstrasel. Natrium dan klor merupakan mineral utama di dalam plasma darah, sedangkan kalium adalah mineral utama di dalam sel. Fungsi lainnya adalah untuk memantapkan pergerakan listrik melewati membran sel. Air. Fungsi air bagi tubuh sangat penting, sehingga bila terjadi kekurangan cairan pada tubuh seseorang, terutama atlet, maka akan mengganggu penampilan atlet tersebut. Air diperoleh dari cairan, makanan, dan proses metabolisme tubuh. Dalam sehari, seorang biasanya minum air sebanyak 1.200 ml dan akan meningkat saat seorang melakukan aktivitas fisik. Poin terakhir yang akan saya bahas pada gizi atlet yaitu kebutuhan gizi pada setiap kegiatan atlet, yang di dalamnya mencakup 3. Yang pertama yaitu latihan, yang kedua bertanding, dan yang ketiga yaitu pemulihan. Latihan atau training. Kebutuhan nutrisi yang memadai dibutuhkan tidak hanya pada saat bertanding, tetapi juga pada waktu latihan. Tidak ada yang khusus dalam asupan makanan atau diet saat latihan, namun ada beberapa hal yang perlu diawasi, yaitu makanan sebaiknya bervariasi, jumlah lemak dan karbohidrat dalam makanan disesuaikan dengan kebutuhan atlet. Untuk mengetahui ketepatan jumlah asupan makanan, sebaiknya dilakukan perhitungan IMT atau indeks massa tubuh dan pengukuran persentase lemak tubuh atlet secara berkala. Yang kedua yaitu bertanding atau kompetisi. Untuk menghindari gangguan kinerja atlet sebelum bertanding, perlu dipersiapkan beberapa hal,
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pastikan cadangan glikogen tubuh penuh baik di hati maupun di otot. Yang kedua, pada olahraga angkat besi, pastikan bahwa pencapaian berat badan dilakukan tanpa melalui cara-cara yang mengorbankan kinerja atlet. Yang ketiga, cairan tubuh harus cukup. Yang keempat, hindari gangguan atau cegah timbulnya masalah pada saluran pencernaan. Dan yang terakhir yaitu perhatikan makanan sebelum pertandingan. Yang ketiga, pemulihan. Atlet dari beberapa cabang olahraga tertentu dapat bertanding lebih dari 1 kali dalam sehari. Agar kinerja atlet tetap optimal pada saat bertanding, dapat dilakukan berbagai macam cara, antara lain yaitu pemijatan, istirahat yang cukup. Adapun aspek nutrisi yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, penggantian cairan atau elektrolit yang hilang melalui keringat. Yang kedua, mengganti cadangan glikogen yang habis digunakan selama olahraga. Yang ketiga, memberikan suplemen yang diperlukan untuk pemulihan dan penggantian sel-sel yang rusak. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.